Orang mah teu sieun maut gitu. Kalau orang sudah takut mati, berarti dia harus bisa memperbaiki diri agar mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Gitu. Karena kematian ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kebiasaan. Kalau kita biasanya ngomongin orang lain, bisa jadi mati dalam keadaan membicarakan keburukan orang lain. Ya, orangnya yang akan dimatikan tuh 40 hari sebelum meninggal tuh biasanya pri kehidupannya tuh berbeda. Gitu. Tiba Makan nungkul. Rewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama Kenyat Pengajian Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak ada yang bisa menundanya. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun anehnya, kita sering mempersiapkan banyak hal dalam hidup. Karir, pendidikan, masa depan finansial. Tetapi jarang mempersiapkan sesuatu yang pasti datang, kematian. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita mempersiapkan kematian? Apakah cukup dengan memperbanyak ibadah? Atau ada hal lain yang sering kita lupakan? Subuh ini kita tidak membahas kematian untuk menakut-takuti, tetapi untuk menyadarkan. Kareun emangnya? Iya, maksudnya. Apalagi sekarang ini katanya rumornya emang mau perang dunia ketiga. Iya. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Kalau dengar kata kematian itu, pikiran saya langsung pengen kawin deui. Kawin lagi. Segera mang. Segera. Oke, buat teman-teman di rumah yang lagi lengoh, boleh langsung aja Ya. mendaftar. Kalau saya nggak tahu kalau si Oh Opik. iya. Sama. Tapi berbicara tentang kematian kan, kalau berbicara tentang peperangan emang ya seperti di depan mata nih mang. Iya. Nah, kita bahas aja mang, tidak hanya kita bertiga. Kita undang aja seperti biasa nih, Ya, yang ahli kita kematian. undang- Ya sebelum kita undang ahli kematian, kita tanyain dulu ini dong. Oh iya. Nih, Ham, bagaimana menurut Ilham tentang kematian Ham? udah dipersiapkan? Apa yang sudah disiapkan Ham? Sangat mengerikan sih. Sangat mengerikan ya. Saya sampai nggak tahu harus apain gitu. Nggak tahu ya. Hilang arah gitu. Hilang arah. Gimana kalau nanti Ilham mati dalam keadaan main keyboard? Ngeri kan? Kan kamu nggak tahu apa-apa. Ya udah kita bahas aja langsung. Betul. Kita panggil aja narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya Ya. di subuh ini. Ada Ustadz Nino. Ya, assalamulatkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kalau nyata disebutkan dia. Kami sabi mangga mapak Ustad. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah saya. Ustaz Dinas kayaknya ini bangun habis bangun tidur ini mah. Ya. Aduh. Iya kenapa ini matanya agak Kurang sembab enak ya? badan ya Mas. Habis kayaknya Apa baru bangkit dari kematian? Tidak mungkin. kayaknya Begitu. pulang itikaf ya. Masya Allah. Iya ya. Itikaf, ya. Beres itikaf tadi langsung ke Tadi sini. lumayan lah agak naik gunung. Naik gunung, luar Menjemput biasa. hidayah seperti itu. Tapi alhamdulillah dilancarkan untuk mampir subuh ini ke sini. Alhamdulillah, ya. aduh. Naik gunung terus nggak mampir ke apa yang bawahnya tuh apa sih? Itu teh Apa biasa. remang-remang gitu ya? Bukan. Yang ada rumput-rumputnya itu tuh. Ada rumput-rumputnya. Pesawahan. Pesawahan. Jukut-jukut gitu ya. Ya, jukut-jukut. Alhamdulillah. Kalau Kang Nino Oh langsung ini mah. enggak, ini mah saya penasaran aja ini. Siap. mau nanya. Penasaran ya. Soalnya udah lama banget ya, udah berapa Iya, episode ya? Iya, udah berapa Tapi episode? puasanya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita Ya. nggak kerasa nih ya, udah masuk ke hampir Iya ya udah mau akhir ya. hari keberapa ya? Ya, Amin sekitar. Beberapa hari lagi kita lebaran, Man. Oh, Masya Allah. Kalau kemarin juga tadi udah takbiran. Tadi udah takbiran ya. Takbiran apa ya tadi? Gerhana bulan. Gerhana ya. Iya iya. Nah ini saya mau tanya sedikit. Siap. Kalau misalkan diharuskan gentayangan setelah mati, Mang Nino milih jadi apa nih? Pocong atau genderuwo? Ente manuk deh. we. Entah manuk. Manuk mangges kamari. Pertanyaan yang sangat luar biasa di subuh hari ini. Kalau saya mah apa ya, pengen gentayangan juga bingung mau jadi apa Iya, gitu. udah cukup ya hidup ya. Iya. Nggak perlu gentayangan lagi. Nggak perlu lah. Nah, untuk para hantu
dilihat ya, dicontoh, mendingan kalau udah meninggal ya udah nggak usah gentayangan ya. Benar. Seperti itu. Silahkan, ini pertanyaannya serius. Ini kalau masalah pertanyaan seperti biasa, pertanyaan di sesi pertama ini tidak terlalu berat. Oh, siap. Pak Nino ya. Siap, Kenapa kita sering takut membicarakan kematian? Siap. Berat tuh. Ya, saya jadi Berat, saking takutnya nih saya jadi Oke. ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua ya. Bagus pertanyaannya. Bahkan Al-Fakir pribadi pun belum tahu nih bagaimana kematian nanti kelak di saat Allah memanggil gitu ya. Kalau dari persepsi Nino sebagai manusia, hal kewajaran ya, manusia takut mati, takut hilang rezeki, takut hilang apapun yang sifatnya keduniawian gitu. Dan yang paling ditakutkan oleh Nino saat dalam kematian tuh ada fase di mana sakaratul maut. Nah, syakarat. Itu 99% iblis itu hadir menggoda supaya kita tuh lidah tuh keluh mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh digoda jadi ya Mas? Digoda. Itu timing yang sangat full power. Iblis menggoda lidah kita agar keluh mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya suka ada yang susah ya kalau mengucapkan. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ada penggalan ayat walikulli ummatin ajal, dan semua manusia ini akan mengalami ajal, perhentian antara hidup dan mati. Tapi sebagai muslim kita nggak perlu takut, Harusnya mah ya. nggak perlu takut. Justru kematian ini adalah gerbang awal kita menuju Allah yang kekal, kehidupan yang abadan abada. Alhamdulillah Basir sudah terjawab ya. Kita tidak perlu takut akan kematian. Ahmed takut nggak? Setelah mendengar jawaban dari Ustadz, alhamdulillah sekarang tidak takut lagi. Bener ya? Apalagi mati di jalan Allah. Tidak mati saat main keyboard ya. Alhamdulillah. Tidak mati saat main game. Ya, amit-amit ya. Pokoknya meninggalnya dalam husnul khotimah. Amin. Nah, kita semua yang ada di sini dan penonton juga ya, Insyaallah. pastinya Ya, ya. semuanya. Mudah-mudahan ya. Tapi pribadi Kang Nino dulu sempet nggak ada rasa takut gitu? Ya seperti akang-akang di sini mengalami perasaan seperti itu. Bahkan Nabi pun mengingatkan kita dalam sebuah hadis ya, akshiru hadimil ladati yaknil maut katanya. Perbanyaklah mengingat kematian gitu. Karena dengan kematian ini bagi orang mukmin itu adalah sebuah gerbang di mana kita tuh semakin dekat dengan Allah SWT. Jadi jangan digedein takutnya. Kalau orang sudah takut mati, berarti dia harus bisa memperbaiki diri agar mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Seperti itu. Nah, adapun yang takut nih bisa jadi wallahu alam. Ada mungkin dalam hatinya hubud dunia, mencintai dunia gitu. Dan sifat mencintai dunia itu adalah melahirkan sifat takut mati. Gitu. Dari hubud dunia melahirkan sifat takut mati. Gitu. Nah, kalau misalkan kita menentang kematian, contohnya kayak misalkan orang mah teu sieun maut gitu, itu masuknya sombong atau gimana? Itu sombong ya. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah benci orang-orang yang sombong. Oh, soalnya kan ada juga yang begitu. Iya. Karena ada orang mah teu sieun gitu, tapi malah jadi menantang Iya. gitu. Bawa motor kencang-kencang. Justru Allah tuh menginginkan ketika Allah bahasanya mengkias kematian itu tanpa kita tahu kapan, di mana gitu. Justru itu jadi ladang untuk kita bagaimana supaya mempersiapkan diri menemukan ya jalan yang baik. Makanya kemarin waktu di episode keberapa ya lupa. Ke episode ke-21. Iya kayaknya ya. Iya Luar biasa deh ingatnya. Enggak, Jadi saya hidup ini pilihan, Omet. Jadi kalau kita ingin memilih hidup yang melahirkan husnul khotimah, berarti senantiasa setiap harinya, setiap detiknya kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Karena kematian ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kebiasaan. Kalau kita biasanya ngomongin orang lain, bisa jadi mati dalam keadaan membicarakan keburukan orang lain. Kebiasaan kita berbuat baik, terus bersedekah, bisa jadi 99% itu kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. husnul khotimah. Makanya Nabi itu mengajarkan ada doanya. Ahmed, kalau kita pengen mati husnul khotimah ada doanya. Allahumma inni as'aluka min husnul khotimah wa a'udzubika min syu'il khotimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan baik husnul khotimah dan jauhkan saya dari kematian syu'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk. Seru ya kalau berdoa tahu artinya. Iya, gitu. Jadi harus tahu artinya.
Ya saya semakin yakin ya dengan pertanyaan saya yang tadi semakin yakin bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Betul. Karena saya juga pernah hampir membaca, tapi belum saya sempat baca. Dulu orang tua saya pernah punya buku namanya Hidup Sesudah Mati. Nah itu, yang sayangnya itu dipinjam oleh tetangga saya dan tidak dikembalikan. Jadi saya belum sempat baca. Itu intinya seperti itu. Malah lebih siap tetangganya berarti. Ya, dan akhirnya tetangga saya udah duluan. Oh, udah duluan. Betul. Ini cerita Duluan serius. apa? Meninggal. Oh, Ya. iya. Dan ini Taufik, kematian itu luar biasanya sama Allah dirahasiakan. Itu hanya Dia dan Allahnya yang tahu. Jadi Hanya Dia? Iya. Dia Si orangnya yang akan dimatikan tuh 40 hari sebelum meninggal tuh biasanya peri kehidupannya tuh berbeda. Gitu. Makan nunggu. Jangan begitu. Ya, 40 hari katanya itu. Saya pernah ini ada pengalaman waktu itu di daerah Pamuncatan, tempatnya di tempat pesantren saya. Yang mudah-mudahan dia jadi ibroh lah gitu ya. Jadi kebiasaan si bapak ini itu sambung ayam. Oh, sambung. Ya, sambung ayam. Ya ini mudah-mudahan jadi ibroh lah ya buat kita. Kata guru ngaji saya, nah ini ibroh cenah jam mararane. Jadi para santri itu dikumpulin, ayo cenah orang nadran kayak itu. Nah ada salah satu santri yang pernah difitnah oleh almarhum ini, gitu. Disangka mau khayam, Oke. gitu. Wallahi itu entah dosa apa sehingga bibirnya keluh, wajahnya itu kayak ayam direbus, kayak kuning ke putih-putihan kayak gitu. Sampai mengucapkan la ilaha itu. Gitu. Makanya saya berharap dengan adanya cerita baik dari apapun ya, itu jadi ibroh buat kita. Untuk mempersiapkan kematian ini banyak bekalnya yang harus dibawa. Nggak cuma ibadah aja. Pertama kita hablum minallahnya harus bagus, hablum minannasnya juga harus bagus. Seperti itu. Ya, Menarik, ngomongin pengalamannya. Terus Tapi nggak pakai bareto saya. enggak. Bangga. Ngomongin pengalaman terus orang yang tidak takut mati kan sombong. Ya. Nah, ada pengalaman saya nih. Jadi saya punya temen nih, saya lagi pergi-pergian pakai mobil. Saya duduk di belakang. Yang bawa mobil, wow, udah kenceng banget lah. Yang di sampingnya tuh bukan ngingetin, tapi malah keketawaan. Berarti itu kesannya nggak takut mati tuh Bodor orang ya, aja. ini. Itu berarti orang sombong berarti ya. Jadi sombong menurut Sombong itu kalau diucapkan, ya betul Jadi ya. Kisah nyata BTW. Ini bisa nyata ini. Kalau saya langsung panikan ke supirnya pelan-pelan. Soalnya beliau tidak mabuk. Nah, supirnya Berarti mabuk. kisah nyata ya. Kisah nyata ya. Jadi sombong ini dibagi dua. Oh, bagi dua. Ada yang bersifatnya lisan, ada yang bersifatnya dengan Sikap. perbuatan. Nah, adapun yang tadi emang bodor itu, tapi ini menyalahkan. Menyelakakan. Harusnya mah langsung ya Ya, dikasih tahu ya. harusnya mah ditabrak ya. Ayo kita pulang bersama. Yuk kita pulang bersama. Allahu Ya, Akbar. justru kematian disengaja ini bahaya. Jadi dalam perkara kematian ini jangan sampai dijadikan kesengajaan. Makanya di dalam beragama itu kita ada yang namanya syariat. Berhati-hatilah kalau dalam ini mah gitu. Kalau kita tidak ingin dipukul orang, berhati-hati dalam lisan. Kalau kita tidak ingin dipecat oleh atasan, berarti berhati-hati dalam bekerja. Seperti itu. Jadi dalam kematian pun ada syariat. Itu. Nah, nanti dibahasnya. Menarik. Ini saya mau nanya dulu, mumpung tadi baru lewat ini. Oh iya. Yang tadi Enggak, tadi di Instagram ada lewat. Siap. Jadi ada di satu kampung tuh ada orang meninggal. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang katanya. Oh, yang nagih utang itu Yang ya. nagih utang emas gede tuh katanya. Ini dulu pinjemnya emang 2 juta katanya. Kalau nggak salah begitu videonya. Kalau di hitung sekarang ini 250 juta Masya katanya. Ini Allah. tolong siapa yang mau bayarnya dulu. Ya, yang Jadi ada yang ditanya tanggung jawab dulu nggak, yang mau katanya tanggung jawab. keluarganya. Gitu. Siap. Nah, kalau misalkan dari pihak keluarganya udah ada yang mau tanggung jawab, baru boleh dikubur. Emang begitu atau gimana? Ya, nah ini salah satu yang sangat kompleks ya di dalam kehidupan manusia, terutama masalah hutang. Hutang ini adalah salah satu bentuk kalau kita tidak membayarnya itu bisa menjadi penghalang. Jadi kadang lamun cek orang Sunda mah bisi non ngajung jurigan cenanya gitu, bisi payah panasaran cenah aya naon cenah gitu. Nah, salah satunya hutang. Ini wajib dibayar. Sebiji-biji jaroh pun kalau orang yang dihutangin minta dibalikin ya balikin. Gitu. Makanya Nabi itu
jeniusnya Nabi itu dimusyawarahkan. Ya. Ketika mayit itu mati ditanya. Kalau di kampung-kampung masih ada ya. Ya, ya. Ini mati dalam keadaan Islam, Ya. punya hutang. Nah, ketika punya hutang ditanya nih keluarganya, Ya, masih dibedel hidup, ya. semua. Ditanya gitu. Bahkan makanya ketika 40 hari ini orang yang Allah janjikan akan mati, itu psikologinya berbeda. Oh gitu. Silaturahmi biasanya tuh. Ampurannya gitu. Hari orang pernah ngadar bala-bala tuh bareto, misal gitu. Poho bayar Komentar gitu ya. tentunya gitu. Nah, itu kalau yang pengalaman Nino banyak yang kayak gitu, gitu mau meninggal teh paralun heula gitu ya. Ditanya dulu punya utang teh gitu. Terus we diikhlaskeun. Nah, yang bahaya ini yang tidak ikhlas, dan yang paling bahaya lagi yang tidak tahu ngahutangna ka mana. Itu makanya ini hati-hati bab hutang. Sekecil apapun kalau kita ada kemampuan bayarlah, jangan dinanti-nanti. Oke. Itu jangan. Berarti ya memang harus ada ya, Ya, itu harus penanggung ada. jawabnya. Nah sekarang ini berarti saya nyambung sama cerita pribadi saya. Siap. Tiba-tiba ada tagihan. Jadi ini Tiba-tiba curhat ada- AA Iya, atau curhat ini Pribadi, curhat pribadi. ini pribadi. Jadi beberapa tahun ke belakang itu bapak saya meninggal kan. Innalillahi Nah dari kecil memang saya nggak diuruskan sama bapak tuh. Pokoknya dari kecil bang, yang gitu-gitu. Aduh mau lebaran tuh jadi sarodi kayaknya. Gitu. Nah saya emang dari kecil nggak ada sosok orang tua lah Siap, dari kecil itu. Nah tiba-tiba pas saya udah dewasa terus belum pernah ya ketemu dengan bapak secara Fisik gitu ya. namanya? Biologis. Iya maksudnya secara dia menafkahi juga nggak ada gitu kan. Nah tiba-tiba pas bapak meninggal untuk urusan hutangnya dikesayahin semua. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah kayak gitu. Nah itu apakah memang saya berkewajiban untuk membayarnya membayar. atau enggak gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Ghazali mengatakan birrul walidain itu ya, walaupun seorang ayah itu seburuk apapun, tetap itu adalah gen biologis kita. Jadi birrul walidain Papinci tetap harus berjalan. Adapun misalnya ada hutang, tapi diukur dengan kemampuan diri. Iya. Tapi dengan itikad Papinci itu meringankan hutang. Ya, masalahnya gede utangnya. Ya, makanya dimusyawarahkan. Jadi Imam Ghazali itu birrul walidain seorang anak itu dari dia dalam buayan, terus dalam liang lahat gitu. Walaupun secara biologis nggak diurus ya, tetap Papinci harus mengakui beliau sekarang Sebagai mengakui sebagai ayah. Gitu. Oke, Karena itu mengakui. ayah biologis ya. Oke. Adapun misalkan ada hutang nih, tiba-tiba ada orang nggak dikenal, lagi, iya bapak mana boga hutang, gitu. Nah, ajak musyawarah, gitu. buktinya apa? Iya, buktinya buktinya, apa? Jangan main bayar wae, bukti. Oke, Karena ini harus kan ada bukti ya. bab muamalah, Iya. utang, gitu. Muamalah utang. Ajak musyawarah dulu, tanya. Nah, dan Papinci pun tidak serta-merta harus menutup semuanya. Itu, tapi memberikan itikad, insya Allah dengan kesanggupan saya hanya bisa meringankan. Oke. Kalau orang itu tidak memahami, sudah dipastikan dia dapat ganjaran yang lebih setimpal dari Allah SWT. Apa balik ngedosa gitu? Dosanya jadi balik dosa si orang yang itunya. Karena kondisi, mohon maaf Pak Pinci, mereka nggak tahu. Taunya Pak Pinci itu dari kecil dibesarin sampai sukses gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Pak Pinci juga di situ sudah beres birrul walidainnya. Dengan keadaan Pak Pinci Kewajibannya dia berarti ya. terzolimi, tapi Pak Pinci masih birrul walidain kepada ayah. Iya. Seperti itu. Oke lah, terjawab ya berarti itu ya. Kalau Masalahnya kondisinya ini sebaliknya gimana? Gimana? Kondisinya sebaliknya. Kan tadi udah terjawab tuh. Kondisinya sebaliknya. Kita yang mengutangkan. Ya, nah makanya Nah, di bab kita yang hutang- meninggal duluan misalkan. Kan sebetulnya yang mengutangkan pun harus mengingatkan. Iya, itu wajib. Wajib hukumnya. Misal Pak Opik berhutang nih sama Pak Pici. Yang meninggal siapa? Ya yang meninggal bisa siapa? Enggak kan Siapa yang mau duluan? Pici sama Opik. Misalkan Yang orang meninggal minjemin siapa? duit, nah orang meninggal. Meninggalnya yang minjemin duit. Berarti Pici Nah yang itu Puraci. wajib Pak. Puranya. Jadi ngeri ya. Ya, makanya di bab hutang ini Rasulullah itu selalu mengajarkan akhlak. Jadi ketika Pak Ahmed dengan Pak Abed misalnya berhutang, akadnya harus jelas. Nggak salah juga kasawai gitu. Terus pakailah duit tak tepugu kan? Ya, bisa gitu Tidak ya. bisa gitu. Muamalah itu ada akad. Nah bahayanya hutang itu ketika akadnya cacat ya seperti ini Pak. Jadi bingung anu di hutangan tedaik nagih, bahkan ketika ditagih galak paling galaknya gitu. Nah itu bahayanya hutang. Itu makanya saya pribadi punten sama nggak mau menghutangkan uang, lebih baik membantu jalan atau membantu sekemampuan diri. Misal Pak Ahmed datang ke rumah saya,
Manawi. Ya, misalnya Manawi, aduh, dan memang saya tidak punya misalnya. Saya cuma punya jalan nih, dengan Pak Ahmed datang ke kantor ini bisa dapat kerja dan mendapatkan gaji 3 juta. Itu daripada dikasih pinjem, tiba-tiba yang namanya iblis mah ya, nggak usah dibayar, kayak gak ada rezeki mah. Tuh, seperti itu. Aya tapi info loker. Aya. Itu. Nah itu ya. Jadi hutang itu saking rumit ya, apalagi mohon maaf lahir batin bukan menyinggung, apalagi riba ya, aduh, ya Allah, itu pusing lah, gitu. Bisa jadi penyakit, bisa jadi hubungan antara manusia dan manusia jadi hancur, gitu. Makanya dalam berhutang akad. Ya, kita balik lagi ke topik kematian, karena ini sudah mulai agak melenceng dari kematian ke hutang piutang ya. Sebetulnya ini bukan topik hutang, tapi topik Opik yang mau nanya sekarang. Pik, silakan Pik. Jadi berikut ada pertanyaan, apakah mengingat kematian tidak membuat hidup menjadi pesimis? Ya. Nah ini kembali kepada pribadinya, Pamet. Jadi kata Nabi, aksiro dikro hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Gitu. Dengan kematian itu seorang mukmin itu akan semakin mantap. Seperti kita nih mau lebaran, mudik ya, bawa oleh-oleh buat orang di rumah. Nah begitupun ketika kita mudik ke negeri akhirat, kita juga harus mempersiapkan oleh apa? Amal yang baik, hubungan hablum minallah yang baik, hablum minannas yang baik. Gitu. Makanya orang mukmin ini didesain oleh Allah itu sadar. Jadi ketika ada kalimat walikuli umatin ajal, kalau orang mukmin itu udah sadar bahwa hidup ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka ketika di dunia kita berjibaku ya berusaha jang dunia itu, peraku jang akhirat nu bakal kasampur hare-hare. Angkelah Allahu Akbar lohor salat jam 2. Sabatang deui. Dingkeke. Ya, makanya disinilah kita harus di samping mengusahakan kehidupan dunia, kita pun harus mengusahakan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Karena kita nggak tahu, beres kita ngobrol kan nggak tahu. Buating malaikat Ijrail sedang ada di tangga, itu. Jadi orang mukmin itu harus bersemangat. Karena kita ini diciptakan oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi persiapkan diri kita teh. Tolong yang lebih sedih lagi. Jadi orang mukmin itu harus berbahagia. Dunia ini penjara bagi orang muslim tuh. Penjara karena apa? Banyak fitnah, ujian gitu. Makanya kalau orang-orang yang mutan nabi, orang-orang yang sudah bersanad keilmuannya kepada nabi, itu sudah tidak tergoda dengan popularitas dunia itu. Fokus gitu. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Karena Imam Ghazali mengatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Jadikan dunia sebagai jembatan negeri akhirat. Jembatan. Jadi berarti yang nama jembatan kan berarti ada titian nih. Sirotol Gitu. mustaqim. Ada tukang cilokan Ya. maksudnya. Ada jembatan gitu. Aduh. Ada jembatan. Makanya kalau orang mukmin sudah paham tentang kalimat ini, walikuli umatin ajal, potongan dari Quran surat Al-A'raf, maka dia akan bersemangat mempersiapkan perbekalan nanti di negeri akhirat. Nah, itu dia. Seperti itu. Nah ini saya udah tahu nih. Merinding. Dari tadi yang main keyboard tuh udah gemes. Mau nanya seperti biasa. Asyhadu. Silakan. Boleh Mas Gimana, Ilham. Pak Ilham? Tanya dari tadi udah nggak kuat nih bentuk bibirnya nih. persiapan kematian yang paling utama? Ya. Ustaz? Kain kapan? Benar. Tapi sebelum dijawab, ini karena pertanyaannya agak lumayan berat. Ya. Diminum dulu. Ini masih om kopi. Udah milaan tinggal. Masih ini. Masih dong, masih. dong. Ditampil Kalau dulu saya nih. asli kopi dalamnya ini. Itu dalamnya apa? Ini dalamnya ceherang biasa. Ceherang biasa. Ya. Buat teman-teman untuk menjemput kematian kalian, jangan lupa nikmati kopi kalian. Aduh, kan ngebahas tentang kematian. Kita jangan terlalu leha-leha lah. Benar. Silakan dijawab tadi pertanyaan. Pertanyaannya gimana, Bapak Pak Ilham? Ilham. Tolong. Apa Boleh bentuk dibaca aja. persiapan kematian yang paling utama? Masya Allah. Jadi pertama yang tadi yang kata Nabi aksiro dikro hadamil ladati anil maut. Senantiasa mengingat kematian. Bukan berarti untuk kita pesimis, tapi kita agar terprogres hidup teh gitu. Hari ini kita berbuat baik sama si A, hari ini berbuat kebajikan sama si B gitu. Senantiasa gitu di rute kehidupannya tuh mau buat ini gitu. Terus yang kedua adalah memperbanyak taubat. Hulu bani Adam khoto, khairu khoto at-tawabun gitu. Jadi semua anak Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baiknya dosa adalah yang ditaubati. Jadi perbanyak sholat taubat walaupun sekali seumur hidup. Niatnya sudah tahu? Nah, belum. Ya nanti kita bahas di belakang. Nanti dibahas di belakang. Niat sholat taubat, mandi taubat juga ada. Itu. Jadi membersihkan diri baik
lahir maupun batin itu dengan cara bersujud, ya Allah, Allahumma afun karim, tuhibul afwa fa'fu anni, ya Allah. Terus tambah lagi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah gitu. Wa a'udzubika min su'ul khatimah. Berdoa itu terus. Yang ketiga berbuat kebajikan. Nah, yang keempat minta ampun kepada orang tua, ibu, bapak, adik atau siapapun kalau masih ada gitu. Kepada guru, kepada sahabat kita minta maaf seperti itu. Itu kiat-kiatnya kalau dari Al-Fakir mas seperti itu. Luar biasa ya. Ya, Malah lebih lengkap. sedikit lah Ya, ya. yang intinya hablum minallah, hablum minanas Betul. ini harus diselesaikan. Dalam kehidupan dulu, dunia ini Allah menjadikan duanya itu berpasang-pasangan. Tidak hanya cukup horizontal, tapi vertikal pun perlu. Berhubungan baik dengan orang tua, dengan adik, dengan siapapun di sekeliling kita harus baik. Tuh, begitupun ketika baik kungkul kajelmanya nggak imbang, harus dengan senantiasa baik juga dengan Allah. Oh, oke. Perbaiki, pelajari itu, terus sering bikin majelis kajian. Ini kenyat panjapa luar biasa. Mudah-mudahan hidayah, pintu taubat ada di sini. Amin, amin. amin. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Ada, Iya. harus ada, Harus dong. harus ada ya. Ya, insya Allah. Nah, ini Kang Nino ngomongin tentang taubat nih. Siap. Saya ada pertanyaan. Apakah taubat itu bagian dari persiapan kematian? Itu langkah paling puncak. Langkah paling puncak, puncak. inti ya. Inti. Intinya inti. Inti. Jadi kalau orang yang mau sudah kembali, wasyari'u ila magfiratin, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, cara gitu. Taubat gitu. Nah, apa nih wujud dari taubatnya diterima atau tidak? Kan gitu ya, ada pertanyaan. Pertama, seseorang itu akan selalu diberi petunjuk oleh Allah sampai menemukan husnul khatimah. Hirupna teh apik gitu. Apik gitu. Mau berbicara teh bismillah heula bisi ngajrikeun hate batur. Tapi kadang namun gitu sok capek sorangan tuh sih tadi. Iya, memang capek. Jadi ketika orang sudah mengenal esensi dari taubat, capek lelah bertanya apakah taubat ini diterima atau tidak gitu. Tapi ya itu tadi, orang yang bertaubat itu dihalanginya sama iblis. Jadi jangan cuma sekali gitu. Terus sampai kita jadi candu. Tobat sampai Allah tersenyum. Wahai Ijrail, cabutlah nyawanya, mumpung kersujud. Kira-kira mau sholat taubat terus meninggal, pulangnya kemana? Wah, itu aja. Iya. Makanya Insya Allah ya. sudah dijamin. Maksudnya Makanya dihisabnya juga dimudahkan. ya, Ya. dan yang namanya taubat itu bukan hanya dari lisan aja, tapi segenap jiwa diserahkan ke hadapan Allah. Ya Allah, aku yang alfa, aku yang tuna gitu. Teboga naon teu daya teu upaya mangga nyangakeun ya Allah. Di situ Allah tuh tersenyum. Lihat Jibril, lihat Ijrail. Berilah waktu untuk dia memperbaiki diri. Gitu. Makanya bab kematian tuh gaib. Makanya Allah kasih kesenangan, anak, istri. Gitu. Karena sekarang banyak dikasih pangkat, jabatan terlena. Gitu. Dikasih anak, istri supaya hiburan, malah terlena. Gitu. Makanya harus paham. Kalau orang yang sudah taubat, kehidupan psikologinya pun berubah. Seperti itu. Biasa ya. Biasa. Temen saya itu nggak ada giginya itu. Ya. Dan kita harus ingat juga nih Pak Pici, Ya. 1400 tahun sebelum Al-Quran ini turun ke bumi, kullun nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Iya. Mau kaya, mau miskin, mau binatang, mau tumbuhan, pasti ada umurnya. Iya. Makanya di situ Allah bersumpah, wal asri, demi waktu. Wah, Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugi. Rugi. Ya. Rugi karena mereka itu sebagian manusia banyak yang berjibaku dengan waktu. Ya. Dikasih waktu lohor, angkelah sebatang lah. Dikasih waktu subuh, tuluh keneh. Makanya kalimat-kalimat penegasan Allah SWT dalam Al-Quran itu luar biasa. Makanya ambillah ibroh, ambillah pesan-pesan kebaikan baik dari siapapun juga. Tapi jangan lupa difilter. Zaman sekarang mah banyak kesesatan. Iya, yang kelihatan baik ternyata Ya. enggak gitu ya. Makanya kita berusaha diberi minta ke Allah tuh untuk dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita dimampukan mencari jalan petunjuk untuk mendapatkan itu. Saya tertarik dengan seluruh makhluk hidup pasti bakal Mati. mati kan. Nah, kalau misalkan sekarang kan manusia mati, nanti di sana jadi manusia lagi. Hewan di sana jadi hewan lagi. Pohon di sana jadi pohon Jadi lagi. pohon lagi. Bukannya di Al-Araf ya itu ya? Ya, bukan itu surat Al-Ankabut. Iya, surat Al-Ankabut ayat 59. Diemnya maksudnya. Di Apa perbatasan berkumpulnya? gitu antara surga dan neraka itu. Iya, berkumpulnya. Ya, itu berada di surat Al-A'raf. Kalau yang kullu nafsin da'iqatul maut itu
surat Al-Ankabut ayat 59 kalau nggak salah. Berarti nanti segala jenis makhluk hidup ada, burung apapun nanti di Gunung surga pun ada. Apa? Gunung pun ada. Gunung ada. Jabal Uhud itu gunung dari surga. Nah, nanti yang dikategorikan binatang yang masuk neraka ada itu. Ada. Pohon yang masuk neraka ada. Ada. Sujaul Akro di dalam neraka. Itu ular Sujaul ya? Akro, ular yang ketika ular yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Tapi dia ke neraka. Aduh, Sujaul Akro. karunya ya. Apa ulat? Ular, snack. Sujaul Akro. Nagin. Itu Masuk neraka itu. itu di ini kan maksudnya di siksa kubur juga dia mau Iya. ada ya. Disiksa kubur ketika di dunia nih, ketika mayit udah dimasukin ini, kan ditanya nih, mandro buka, baledug, pas bab sholat, kamu sok sholat cek si malaikatnya, taya, bijil, Sujaul Akro. Ngeri lah gitu. Ada tumbuhan di dalam neraka terus yang berduri itu. Ya. Itu ada di dunia di Pulau Sokotra, Tapi itu kalau misalkan si mayitnya pawang-pawang ular itu aman nggak? nggak ngaruh. Neno. Jauh di sulingan. Nah gini. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara agar mengingat kematian tidak hanya jadi wacana tapi benar-benar mengubah hidup tuh gimana? Mawas diri udah. Iya. Itu sudah dijawab sih ya. Saya mungkin tambahin. Poin pertama agar kita semakin mantap dalam mempersiapkan kebaikan itu senantiasa mengevaluasi. Ya. Kedua berinovasi. Jadi kalau misalkan sholat sholat wajib teh wajib, ada qoblah bada-bada. Sunah. Oke, Ya, ada ditambahin sunnahnya, lah ya. tambahin gitu. Kalau sodako yang tadinya 5.000 ya tambahin lah jadi 1.000. Tambahin 1.000 jadi 6.000. Ya jadi 6.000 itu. Ya. Ya itu mah bahasanya ya. Turun atuh. Terus jangan sampai menunda waktu. Menunda waktu. Oke. Sejatinya kita itu ya semakin tergerus oleh waktu. Persiapan diri berbuat baik, meminta maaf gitu. Jadi kalau di majelis tuh beres ngaji salaman, itu gugur. lah. Nah, Gugur. Ini sebentar pertanda apa ya ini saya bibir tadi kedut-kedutan terus bibir. Itu kurang. Asyhadu alla Kedut. Tadi saya tadi kedut apa ya? Tapi Kang Nino ini teh saya pernah dengar katanya tadi kalau jawab sholat Shopee. Tapi kasirnya ya kegedutan ya kunaon? kurang sholat tobat gitu. Tadi kikian wae. kurang sun Siap, gitu. gimana? Tadi teh ada apa? Pernah dengar gitu ya maksudnya teh. Apakah sholat tobat dilakukan setiap hari itu tidak apa-apa atau sebelum sholat fardu kita sholat tobat dulu apakah? Rasulullah itu memberikan tanda ciri di mana manusia itu benar-benar dekat paling sepertiga malam qiyamul lail. Jadi peruntutannya kalau saya pribadi ya gitu sanad dari guru setelah sholat isya itu saya tidur ya minimal 7:30 udah tidur nih, bangun jam antara 12.1 berarti jam 12.30 sholat hajat, terus ada sholat hajat dulu sholat berarti? hajat. Jadi niat kita ingin Bukan membersihkan tobat dulu diri. berarti? Ya runtutannya ya ini. runtutan. Kalau dari guru saya itu kalau mau melaksanakan sholat taubat itu ada runtutannya. Yang pertama mandi besar dulu, kedua terus sholat hajat, niat dalam hati itu azam bahwa saya ingin bertobat dengan sungguh, baru patenkan di situ sholat taubat gitu. Nah cara saya itu dalam satu sujud itu 100 kali qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. 1 kali sujud. Ya 1 kali Allahu Akbar setelah Al-Fatihah itu baca surat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad 100 kali. Terus itu saya ya dari guru. Terus rakaat kedua itu surat Al-Kafirun 100 kali. 100 kali juga sama. Sekali. Bukan dalam sujud jadi bacanya. Bukan dalam sujud gitu. Nah di situ tuh ngeri kayak ada magnet gitu. Punten, ini mah cara mengingatnya bagaimana? 100 kali itu kan Ya kan bawa tasbih bawa tasbih. atau kan yang digital digital ya. Bismillah bisa. Jadi niatkan gitu. Pas bawa gitu nggak apa-apa dilihat dulu baru. Enggak kan bergetar kalau digital mah. Itu tek, Per 33 bergetar dia. ya, itu metode ya gitu. Jadi itu metode yang diajarkan oleh guru saya gitu. Cuman memang ketika udah beres itu lemas gitu, hati teh tenang tapi lemas gitu. menikmati kali ya. Jadi kayak lihat pernah ada satu momen Lemes teh kali punten. Ini mah berarti dikasih ketenangan oleh alam ya jadi langsung. tenang gitu. Coba ingat udah dari sini gitu, mumpung Ramadan, Allahu Akbar gitu. Kan gini ya, Allahu Akbar. Tek, di konsentrasi gitu ya, mengingat sambil mengingat gitu dosa-dosa apapun gitu. Nah, dan salah satu ketika sholat taubat
dan kita ingat ada dosa yang memang harus dengan minta maaf. Nah itu kalau bisa mah diselesaikan. Oke. Berarti 2 rakaat ya? 2 rakaat gitu. Sebaik-baiknya 2 rakaat gitu. Nah, setelah hajat terus Salat hajat, mandi wajib dulu. Niat mandi besar. besar, Salat taubat. hajat, Mandi gitu. sholat tobat. Salat hajat baru salat taubat. Ada doanya yang tadi dibacain, Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka min husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Setelah sholat ya berarti itu. Ya setelah salat. Istighfar. Langsung nyambung ke tahajud. Boleh. Itu kan kalau tahajud harus tidur dulu. Kebetulan kita udah tidur nih. Tahajud sempurna. Kalau sebelum tidur qiyamul lail. Ya. Oke, luar biasa Nih, ya. wah itu panjang, panjang. Pas di misalnya nuzulul Quran luar biasa itu. Nah, gitu ya. Jadi harus kita manfaatkan lah ya Manfaatkan bulan waktunya. Ramadan ini. Betul. Luar biasa ini semua pertanyaan sudah terjawab ya. Mudah-mudahan lah ya ada hikmah Ini dan soalnya barakah. bab kematian kayaknya hatam banget nih. Hatam banget kali ini. Banget ini. Leleles ya. Baik, silakan sekarang tidak terasa nih karena waktu juga kita mau sahur. Sahur ya benar-benar. Oh, udah jam Tinggal 2. beberapa hari Syah. lagi kita ya. Nggak bohong bel ke pemirsa. Kenapa? Doraka siapa nanti lupa-lupa. Minta maaf dulu. Mohon maaf, ini kita acting. Betulnya syutingnya ini pada Isya. Ditayanginnya subuh. Mohon maaf ya. Subuh nggak kuat soalnya kan jauh. Subuh dingin. Ya. Silakan closing statementnya boleh Bapak Oke. Abed. Kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Namun manusia bisa memilih untuk bersiap. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tetapi dengan kesadaran. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. Setiap detik adalah peluang menambah bekal. Karena pada akhirnya yang dibawa bukan harta, bukan jabatan, tetapi amal dan jejak kebaikan. Alhamdulillah. Dan persiapan terbaik adalah hidup dengan lebih sadar. Mulai hari ini, Mulai hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton Kenyat Pengajian di episode sekarang. Sampai ketemu lagi di Kenyat Kenyat Pengajian Pengajian. episode selanjutnya. Ngaji yang fun Di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Lalalala. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga.